Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu Bapak Ibu semua di waktu istirahatnya ya. Hari ini saya ingin memaparkan tentang rencana saya, tentang rencana tindak lanjut saya terkait rancangan pembelajaran yang berbasis project. Ya, di sini ada terkait dia bisa diaplikasikan dalam pembelajaran, juga bisa diaplikasikan dalam kombel atau komunitas belajar ya. Di sini dari RTL saya atau unggah tugas rencana tindak lanjut saya dengan judul rancangan pembelajaran berbasis proyek model pendidikan kebugaran dengan materinya makanan sehat, bergizi dan seimbang ya, khususnya ini untuk kelas 7 ya, kelas 7 di SMP Negeri 1 Rowokele. Kita lanjut di slide berikutnya. Kenapa sih? Apa yang jadi landasan saya mengambil tema ini? Nah, di sini ada latar belakang. Ya, latar belakang saya ya bisa dibaca, bisa dipahami ya. Di akhir-akhir ini kita disibukkan dengan terjadinya remaja yang mengalami penyakit akut ya, yang disebabkan karena konsumsi makanan yang tidak sehat. Ya, bukan lagi mementingkan makanan sehat, melainkan lebih mengarah pada lifestyle atau gaya hidup yang salah. Anak SD, SMP, SMA, bahkan orang dewasa pun lebih tertarik membeli makanan atau jajanan seperti gorengan, minuman bersoda ataupun permen daripada makanan sehat. Nah, hal ini menyebabkan banyak jadi kasus anak usia dini mengalami masalah perkembangan, kemudian ada obesitas, bahkan sampai terkena penyakit kronis ya. Karena apa? Kurangnya pengetahuan tentang gizi dan berbagi makanan sehat merupakan faktor utama yang menjadi problem pada masalah remaja, terutama pada siswa SMP. Kita masih menyumpai jajan kalau belum beli tahu bulat belum jajan. Lanjut. Nah, tujuan saya ya melaksanakan RTL ini yaitu satu, saya harap siswa mampu mengidentifikasi jenis makanan sehat dan tidak sehat. Jangan asal makan, jangan asal kenyang. Terus kemudian memahami hubungan antara makanan sehat dengan kebugaran jasmani. Siswa mampu menganalisis informasi tentang nutrisi atau kandungan atau zat gizi dari berbagai sumber makanan. Kemudian siswa dapat mempraktikkan cara memasak makanan sehat, ya, makanan sehat yang sederhana. Kemudian siswa terbiasa memilih makanan sehat saat membeli atau mengkonsumsi makanan di luar rumah. Kadang kan kalau makan di luar rumah seenaknya sendiri ya. Ada makan seblak, bakso, ya, bakso yang pedas, ya, enak tapi tidak mengandung banyak zat makanan yang bermanfaat untuk tubuh. Kemudian yang terakhir, siswa memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan jasmani melalui makanan sehat. Bukan lagi pembiasaan, tapi lebih menyadarkan. Ya, tingkatan kesadaran lebih tinggi daripada pembiasaan. Berikutnya, kok nggak muncul? Wah, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ya, di sini ada 4 untuk capaiannya. Siswa mampu mengidentifikasi makanan sehat, bergizi dan seimbang. Kemudian memahami hubungan relasi makanan sehat dengan kebugaran jasmani. Kemudian siswa mampu menganalisis informasi tentang kandungan dari berbagai sumber makanan, serta siswa memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan melalui konsumsi makanan. Langkahnya dengan apa? Ya, itu yang akan saya sampaikan kepada peserta didik atau dengan kombel. Pertama dengan kombel ini, dari kita sampaikan bersama-sama kepada siswa kita adalah memberikan materi tentang jenis-jenis makanan sehat, bergizi dan seimbang. Kemudian adalah mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, dan memberikan materi tentang makanan sehat, bergizi, seimbang bersama, dan mengorganisir kegiatan tentang kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Hasilnya apa? Anak bisa mengatur jadwal
makan yang sesuai dengan asupan yang dibutuhkan tubuh dengan memanfaatkan makanan-makanan yang ada di sekitarnya. Misalnya di rumahnya tidak ada ikan salmon, ada ikan lele, ya udah pakai ikan lele yang mengandung protein. Kalau tidak ada uang, bisa cari bahan baku atau bahan makan yang sederhana yang ada di rumah. Berikutnya, struktur atau mitra dalam komunitas belajar kita. Ini bisa diaplikasikan dalam proyek P5, kemudian fasenya fase D di kelas 7 dengan tema kearifan lokal. Harusnya di kebugaran jasmani, tapi saya ambilnya di kearifan lokal karena bisa memanfaatkan makanan atau bahan baku yang ada di sekitar kita. Dengan topik pemanfaatan makanan dari sekitar untuk tercapainya gizi seimbang. Total waktu ada 100 JP, jadi kita nanti sampai bulan Februari 2025. Dimensinya apa yang terpampang di profil pelajar Pancasila? Ada 3. Gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Elemen dari gotong royong ada kolaborasi dengan subelemennya kerjasama, kemudian bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Subelemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Kemudian kreatifnya memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nanti produknya apa? Seperti saya sebutkan tadi, pengaturan jadwal makan yang sesuai dengan asupan yang dibutuhkan tubuh dengan memanfaatkan makanan yang ada di sekitar kita. Sederhana tapi bisa bermanfaat untuk seluruhnya, untuk keberlanjutan. Kapasitas apa yang dimiliki di sekolah kita? Ya, di sini kita ada aset. Aset itu ada 7, saya ambil 6. Di sini ada aset pertama, ada manusia. Jadi siapa yang ikut di situ adalah peserta didik, terutama kelas 7, guru PJOK, guru mata pelajaran berkaitan, kemudian ada ketua koordinator dan kepala sekolah, ya. Jadi harus saling berkaitan. Sosialnya ada kolaborasi antara peserta didik dengan yang dalam melaksanakan program-program sekolah. Kemudian ada politiknya, kebijakan, apakah ini bisa dilaksanakan, itu menunggu persetujuan dari, di sini ada politiknya, kebijakan kepala sekolah yang mendukung program-program sekolah. Kemudian fisiknya ada yang dipakai apa aja sih alatnya, bisa pakai smartphone, laptop, ya. Kemudian lingkungannya kita berada di sini di SMP Negeri 1 Rowokele dan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian finansialnya dari mana, bisa diambil dari sumber dana BOS ataupun komite, ya. Next. Berikutnya, nah, tantangannya. Kita melaksanakan program, biasanya ada berbagai tantangan. Akan muncul tantangan, permasalahan. Ya, salah satunya saya ambil 3. Tidak semua peserta didik memiliki akses ke berbagai macam makanan bergizi di rumah masing-masing. Ya, tidak di rumah mungkin tidak ada yang punya daging, kan. Kemudian makanannya kurang. Cuma hanya makan nasi sama tempe, ya. Seratnya kadang juga anak pasti tidak suka makan sayur, ya. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman peserta didik dalam mengolah makanan. Bikin ayam goreng sampai gosong, bikin ayam bakar atau sate kadang sampai gosong, sampai ada apa namanya, arang, ya, terbakar. Itu kan tidak bagus untuk tubuh, bisa menimbulkan penyakit kanker. Kemudian ada kekhawatiran akan bahaya peserta didik dalam memasak makanan sehat, bergizi, dan seimbang di sekolah. Tantangannya ini ada 3. Kemudian terima kasih, itu paparan dari RTL saya. Ya, silakan yang mau bertanya terkait rencana tindak lanjut kegiatan saya. Kita ke slide pertama. Kok nggak bisa keluar? Oh, back pertama dulu. Nah, silakan yang mau bertanya. Oh, Pak Agus, silakan. Ya, assalamualaikum. Ini mic-nya, Pak. Ya. Tes. Berdiri, Pak Agus, berdiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agus Salim.
Iya, pertanyaannya tadi Pak Tomo luar biasa dalam penyampaian. Nah, pertanyaannya adalah tadi disampaikan kebiasaan anak-anak yang jajan seperti jajan apa tadi Jadi disampaikan latar belakang ya Pak Agus. ya latar belakang ya. Ya batagor, cilung ya. Ya. Ya biasa jajan lah kayak anak saya biasa jajan itu memang saya biarkan begitu karena ya mungkin saya nggak terlalu protek, jadi anak bebas jajan apa saja, saya jarang melarang memang. Nah pertanyaannya makanan yang jajan yang seperti apa yang tidak sehat begitu, mungkin itu saja dari saya. Sehat ya Pak Agus. Ya, makanan jajan yang biasa diberikan apa yang anak jajan lah di jalan itu yang jualan keliling itu yang tidak sehat itu yang seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih pada Pak Agus yang sudah bertanya tentang makanan yang tidak sehat itu seperti apa. Kadang sesuatu yang terlihat menarik belum tentu sehat ya Pak Agus. Kita bisa lihat dari tampilannya saja Pak Agus. Di situ ada makanan sehat, bergizi dan seimbang. Makanan sehat itu biasanya pengertiannya adalah makanan yang tidak ada kandungan zat yang berbahaya. Ya. Kalau makanan seimbang berarti kita harus makan sesuai dengan porsi kita. Bergizi mengandung banyak zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Makanan yang sehat itu biasanya makanan yang secara tampilannya saja sudah terlihat menarik, ya. Tapi kandungannya dari gizinya itu tidak ada. Bisa terlalu manis, jadi terlalu banyak gula. Terus kemudian kadang makanan yang digoreng terlalu berminyak, mengandung banyak minyak jahat. Nah, itu kan tidak kelihatan bagus. Sesuatu yang menarik, kadang malah dia tidak sehat untuk tubuh. Ya, seperti itu makanan sehat kalau menurut pandangan saya Pak Agus. Jadi makanan yang tidak sehat, yang tidak sehat itu yang tidak ada gunanya untuk tubuh, justru malah memberikan banyak hal yang negatif untuk tubuh. Seperti bisa jajanan ya, biasanya kan mengandung permen saja terlalu manis. Permen terlalu manis kan berarti terlalu banyak gula. Itu biasanya menyebabkan penyakit atau gangguan obesitas. Makan terlalu banyak gula. Kenapa? Ya gula yang kita makan kalau kita sebelum tidur kita makan nasi, ya kita makan nasi, ya nasi itu kan mengandung gula. Gula itu harus diproses. Nah, diprosesnya dalam bentuk tenaga. Jadi kalau kita sebelum tidur kita makan, ya gula yang dihasilkan tubuh itu tidak ada gunanya. Kalau gula yang tidak digunakan itu biasanya akan menumpuk menjadi lemak. Ya, Pak Gus nih, saya contoh yang salah. Saya kan harus memberikan contoh. Sekarang sudah harus hidup sehat, ya. Karena tidak bermanfaat sehingga menumpuk. Sehingga akan menjadi asam laktat apa ya, Mbak? Asam bukan. Pokoknya jadi lemak lah, lemak yang tidak bagus untuk tubuh. Nah, sehingga ketika kita makan harusnya kita keluarkan dalam bentuk aktivitas. Jadi alangkah baiknya sebelum tidur jangan makan terlebih dahulu. Ada jarak supaya tidak terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan karena makanan yang tidak sehat, bergizi dan seimbang. Seperti itu Pak Agus, pendapat saya. Monggo yang lain, Pak Karib ingin bertanya, Pak Purbo, cukup? Apakah ada tambahan lagi? Kalau koreksi tambahan lagi, silakan. Saya mau tanya. Ya silakan. Pakai mic-nya dipakai. Berdiri. Selamat siang Pak Tomo. Saya mau bertanya, apakah pola makan pada peserta didik itu dapat berpengaruh terhadap minat dan bakat
serta kecerdasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Pola makan itu sangat juga berpengaruh pada minat bakat. Misal seorang atlet nggak mungkin dia jajan sembarangan. Pasti ada, dia bisa mengatur pola makan dia yang sesuai dengan takarannya, ya. Jadi tidak mungkin seorang atlet sepak bola makannya jajan sembarangan, makan Indomie, ya, makan makanan yang istilahnya apa? Junk food, ya, cepat saji, itu tidak diperbolehkan karena asupan gizinya kurang. Jadi hanya fokus di salah satu jenis zat gizi saja. Jadi harus seimbang, ya. Kalau anak atlet, misalnya anaknya dia punya potensi di atletik, lari, nggak mungkin dia makan makanan junk food kan. Pasti dia bisa mengatur pola makan dia, ya. Kesadaran tadi dari pembiasaan akan lanjut ke kesadaran. Kalau dia sudah tahu bahwa itu baik untuk tubuhnya, berarti dia harus sadar. Jadi makanan yang harus sesuai untuk tubuh dia. Seperti itu terkait jawaban dari saya terkait pernyataan dari Bu Yuan. Mau ada yang lain? Cukup? Terima kasih itu dari saya. Semoga kita bisa melanjutkan aksi ini di aksi nyata ini di pertemuan selanjutnya. Kita praktekkan kepada anak didik kita, terutama di kelas 7, ya, yang sesuai dengan materi. Di sini ada olahraga dan juga IPA, ya. Itu IPA tentang kandungan asupan atau kandungan dalam makanan, kandungan yang apa yang ada di dalam makanan, ya, macam karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin dan lain-lainnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Nanti kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan, ya, untuk kegiatan proyek ini. Sebenarnya saya mohon maaf kurang lebihnya cukupan, ya. Kalau terlalu lama nanti jangan nggak pulang-pulang. Ya, padahal belum waktunya pulang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.